Api langit api di tubuh mereka telah ditemukan oleh orang-orang ini. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi tidak berharap orang-orang ini mendeteksi api mereka begitu cepat. Pedang besar dipegang di tangan Xiao Yan. Tian Huo Hengguchi, ini Teng Huo Hengguchi. Aku tidak menyangka bocah ini memiliki senjata ini. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya api aneh di tubuhnya dianggap sebagai semacam api langit. Ming Mingzang, kedua orang di belakang kaisar tidak bisa menahan amarah mereka. Salah satu dari mereka meledak keras, dan sidik jari emas besar dengan cepat terbentuk di udara. Dia meludahkan darah secara langsung dan mundur dengan cepat. Xiao Yan juga langsung memukul mereka berulang kali. Mereka tampaknya takut pada Kaisar Xiao Yan. Skyfire memang pantas. Mingdi menyaksikan Xiao Yan berkelahi dengan senyum, dan kemudian melihat ke atas dan tertawa. Pria tua bernama Yiying memiliki wajah jelek, dan sekarang sisi lain memiliki dua kaisar bintang 2 yang tiba-tiba muncul. Nak, ayo pergi. Akan ada periode kemudian. Pada saat ini, Kaisar Ming berdiri dan tersenyum pada dua orang yang tiba-tiba muncul. Kaisar Ming menunjuk Xiao Yan dan memperkenalkan kepada Xiao Yan, Xiao Yan. Keduanya adalah muridku, mereka baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Xiao Yan mengangkat tangannya. Yun Feng hanya melambaikan tangannya. Xiong Yuan jauh lebih antusias. Dia mengangkat tangan Xiao Yan dan tertawa. Adik Xiao Yan tidak perlu sopan. Xiao Yan mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih senior. Xiao Yan, tampaknya keberadaanmu telah terungkap. Kita harus bergegas menghindari masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mulai bertanya-tanya, apa kekuatan pihak lain yang bisa mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat dan akurat. Kaisar Ming meraih bahu Xiao Yan dan melempar batu aneh di tangannya, dan keempatnya menghilang di atas hutan. Lembah Tianming terletak di puncak Gunung Dimai. Puncak gunung dibagi menjadi beberapa lapisan, termasuk Star Terrace, Bisichang, Aula Promosi, dan Istana Dougong. Ada susunan formasi yang aneh. Formasi ini membantu kultivasi. Di puncak Tianming, beberapa sinar cahaya biru menyala, dan sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di atas gunung. Ketika mereka muncul, seseorang bergegas mendekat. Beberapa orang melihat dengan saksama. Orang yang datang adalah Kaisar Ming, dan segera membungkuk. Nenek moyang ini telah berkonflik dengan beberapa kekuatan akhir-akhir ini, tetapi untungnya kekuatan lain tidak terlalu kuat. Mendengar dan segera mengerutkan kening, dan kemudian berkata kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya, Xiong Yuan, bawa Xiao Yan untuk berkunjung dulu. Xiao Yan, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mengunjungi lembah Tianming. Berdiri di sini, Xiao Yan bisa melihat seluruh pegunungan Tianmo, rentang gunung yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan berterima kasih, dan juga ingin melihat perbedaan dodo dari benua pertempuran. Dalam sekejap, datang ke sebuah tempat bernama Xingchentai. Struktur platform bintang mengejutkan Xiao Yan. Platform bintang seperti gunung kecil yang menggantung di udara. Xiong Yuan tersenyum melihat ekspresi terkejut Xiao Yan. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu dan melihat. Xiong Yuan berkata dengan lembut. Sosoknya naik perlahan. Xiao Yan juga mengikuti perlahan dan terbang ke atas. Dan kemudian di depan mata, banyak orang duduk di dalamnya. Matanya menyapu. Dan akhirnya dia berhenti di bawah monumen batu. 3 karakter bersinar dari Xingchentai meluncur ke mata Xiao Yan. Kemudian, ketika Xiong Yuan melangkah ke platform bintang, energi aneh datang ke langit, dan semangat juang di tubuhnya berubah menjadi gelombang. Xingchentai adalah tempat bagi para murid di lembah Tianming untuk berlatih. Setiap murid memiliki tempat sendiri. Orang luar tidak bisa memasukinya dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para praktisi. Tentu saja, jika kekuatan Anda cukup, praktisi yang luar biasa, secara alami, tidak ada yang berani mengganggu. Bintang-bintang berdiri dari luar ke dalam, dan semakin kuat mereka pergi, semakin kuat bintang-bintang berdiri. Bintang-bintang juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Xiong Yuan memperkenalkan Xiao Yan. Platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan Kaisar di pusat tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu. Ia paling lama berada di luar selama 1 jam. Dapat dilihat betapa mengerikannya energi terdalam itu. Xiao Yan ada di lapisan terluar. Tidak terpengaruh.
Brother Xiong Yuan, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu mengerti keterampilan bertarung. Ketika Xiao Yan mengikuti Xiong Yuan dan melihat ke pemandangan di sekitarnya, seorang pemuda berjalan ke arah Xiao Yan. Dengan temperamen Xiong Yuan, secara alami dia tidak akan menolak. Di lembah Tianming, selama mereka tidak memiliki hubungan bermusuhan dengan Xiong Yuan, mereka suka menemukan Xiong Yuan. Dan karena Xiong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2, mereka yang tidak puas dengannya memiliki sedikit kekaguman. Xiong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu di tangan pemuda itu, dan melihat tanpa ragu-ragu. Dia menunjukkannya kepada pemuda itu dan dengan sabar menceritakan poin-poin utama. Xiao Yan memandang Xiong Yuan, tetapi tidak bisa menahan senyum. Setelah instruksi Xiong Yuan, Xiao Yan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan Xing Chentai. Hei nak, ini tempatku. Xiao Yan berjalan, tetapi tidak memperhatikan di mana dia berdiri. Seorang pria muda melihat Xiao Yan, dan saling memandang, dan meraung dengan marah. Pria muda bernama Wu Yong, dan kekuatannya tidak terlalu lemah, telah mencapai pertengahan Kaisar Bintang 1. Menurut perkiraannya, itu akan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2 dalam beberapa ratus tahun. Kaisar Bintang 2 juga cukup berharga di klan. Xiao Yan tahu bahwa dia telah memasuki ladang kultivasi orang lain, dan ingat perkenalan Xiong Yuan barusan. Sama seperti Xiao Yan hendak pergi, pria muda yang duduk di kejauhan tiba-tiba berdiri, menatap punggung Xiao Yan, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar kata-kata saya?" Xiao Yan mendengar kata-kata pemuda itu dan perlahan berbalik. Kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan. Menurut informasi yang disampaikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini harus berada di tengah-tengah Kaisar Bintang 1. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Xiao Yan berkata. Pria muda itu melihat kulit Xiao Yan yang tenang. Ada ekspresi aneh di sudut mulut pemuda itu. Dan dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pria muda berkulit hitam di depannya sehingga dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri dengan kepercayaan diri yang begitu besar. "Apakah kamu baru di sini? Sangat sulit untuk menerobos ke tempatku. Apakah ada anak laki-laki yang berani membicarakannya?" Pria muda itu menunjuk ke arah Tian Yi, sangat mendominasi. Xiao Yan hanyalah seorang kaisar bintang tahap awal yang biasa. Di matanya, ia tampak seperti semut yang tidak berbahaya. Xiao Yan mendengar kata-kata pemuda itu, dan ada sedikit ketidaknyamanan di matanya, tetapi tidak ada rasa takut. Xiao Yan juga ingin mencoba sendiri tingkat latihan yang telah dicapainya selama beberapa dekade. Dan apa kekuatan Kaisar Bintang 1 di tengah? Hati Xiao Yan menyulut keinginan untuk bertempur secara instan. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Pria muda itu tertawa dan tertawa. "Haha, kau anak yang sombong. Aku menjadi sangat marah biarkan kamu melihat apa kekuatan jangka menengah dari seorang Kaisar Bintang 1. Xiao Yan tersenyum, dan merentangkan tangannya. "Bukankah di sini? Bukankah lebih baik daripada tempat ujian?" Pria muda itu melirik Xiao Yan. "Ikut denganku jika kamu memiliki keberanian." Kemudian tubuhnya tersapu. Xiao Yan mengikuti dengan sangat cepat. Tubuh api Xiao Yan sebanding dengan tubuh seorang kaisar biasa. Seketika, Xiao Yan menyusul pemuda itu. Pemuda itu terkejut. Lapangan kompetisi besar muncul di depan Xiao Yan. Kedua belah pihak mendarat, dan kemudian mendaftar sejenak. Keduanya datang ke pusat kompetisi dan pertempuran pecah. Siapa? Paksaan tiba-tiba datang ke langit, sehingga udara di sekitarnya tampak terkuras, membuat sulit bernapas. "Nak, apakah kau ingin aku membiarkanmu?" Petik 2. Jangan berpura-pura menjadi laki-laki. Berpura-pura disambar petir. Menghadapi cibiran pemuda ini, Xiao Yan berkata dengan lembut, membuat pemuda itu sedikit malu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Kamu mencari kematian. Pemuda itu juga sedikit marah pada apa yang dikatakan Xiao Yan. Dan ketika dia sangat marah, ada infiltrasi di alis pemuda itu. Roh jahat. Setelah bimbingan Xiong Yuan, ia menemukan bahwa Xiao Yan tidak lagi bersamanya. Tetapi napas Xiao Yan tidak bisa lepas dari pengejaran Xiong Yuan. Bagaimana menuju ke tempat ujian? Aku khawatir itu bukan hal yang baik. Xiong Yuan Sheng takut dengan kecelakaan Xiao Yan dan terbang menuju tempat ujian. Tubuh Kaisar Yan. Xiao Yan berteriak. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak menjadi raksasa.
dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Terlihat sangat aneh. Wuyong telapak tangan besar bersiul dengan suara angin yang bertiup kencang. Xiao Yan melihat telapak tangan besar yang datang dari raungan dan tidak menghindar, tetapi memukulnya dengan tinju. Dengan suara teredam, udara di sekitarnya tiba-tiba membawa kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kedua sosok yang luar biasa tiba-tiba mundur beberapa langkah. Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya. Apa? Tidak mungkin. Wajah Wuyong terkejut. Bagaimana mungkin Wuyong tidak terkejut? Xiao Yan hanyalah awal seorang kaisar bintang 1. Dan ia dapat bertarung langsung dengan kekuatan jangka menengahnya sendirian. Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, Wuyong tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ngeri. Datian yang membuat telapak tangan. Teriak Xiao Yan. Telapak tangannya membengkak beberapa kali dalam sekejap. Dan naga api terkondensasi di telapak tangannya. Dan telapak tangan besar dilemparkan dengan keras ke arah Wuyong. Wajah Wuyong sedikit berubah. Dan tombak besar tiba-tiba muncul di tangannya. Dan pada saat yang sama dia berteriak, Kaisar Gun. Bayangan senjata besar melintas segera. Dua energi menghantam. Datian Huahua Xiao Yan segera runtuh. Setelah mematahkan serangan Xiao Yan, ia melambaikan tombak di tangannya secara langsung. Siang Xiao Yan. Tiba-tiba, penguasa berwarna-warni muncul di depan Xiao Yan. Ding! Dengan suara benturan keras, sosok Wuyong tiba-tiba terguncang mundur beberapa langkah, menatap dingin pada senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Berhenti! Teriakan keras terdengar di belakang keduanya. Wuyong tidak bisa menahan guncangan. Itu adalah suara Xiong Yuan. Wuyong, apa yang kamu lakukan? Wajah Xiong Yuan sangat jelek. Jika Xiao Yan terluka, dia tidak bisa menjelaskan kepada Kaisar Ming. Wuyong melihat wajah Xiong Yuan penuh amarah, dan segera menundukkan kepalanya. Kekuatannya Xiong Yuan masih 10.000 mil jauhnya, dan dia takut untuk bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, "Oh, saudara Xiong Yuan, saudara ini baru saja berkonsultasi dengan saya dan tidak menyakiti saya. Tolong jangan salahkan dia." Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Wuyong memerah tiba-tiba. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan pada akhirnya, tapi dia terlalu berlebihan pada awalnya. Xiao Yan, kamu tidak harus berbicara baik untuknya. Aku sangat jelas tentang karakter bocah ini. Xiong Yuan berkata dengan dingin, dan kemudian memandang Wuyong yang membenamkan kepalanya rendah. Wuyong, apakah Anda tahu bahwa dia berasal dari kelompok etnis Xiao? Petik 2.